Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Jika menerobos dari seorang pejuang ke seorang jenderal perang, berarti menerobos dari alam dewa penerangan ke alam pil ilahi. Jika Lo Sheng ingin menerobos alam besar ini, dia perlu mengumpulkan banyak cahaya ciptaan. Bagaimanapun, prajurit di Menara Dosa dipromosikan dengan sangat cepat. Tetapi bahkan para jenius tingkat dewa pun perlu berjuang di dalamnya untuk waktu yang lama sebelum mereka dapat maju lebih jauh. Meskipun Lo Sheng menghadapi lebih sedikit peluang bidang kosong dan kecepatan promosi gratis melambat, dia mengumpulkan lebih banyak cahaya ciptaan. Jadi Lo Sheng tidak menyempurnakan cahaya ciptaan ini karena dia berniat mengumpulkannya terlebih dahulu untuk digunakan menerobos jenderal perang. Di Menara Dosa, kekuatan pejuang di lantai 7 berkisar dari pejuang tingkat ketiga hingga ke-6. Sedangkan kekuatan pejuang di lantai 8 berkisar dari pejuang tingkat 5 hingga 8. Lantai 9, mereka berkisar dari prajurit tingkat 7 hingga prajurit tingkat 10. Jadi menyerang lantai 9 Menara Dosa bukanlah tekanan besar bagi kekuatan Lo Sheng saat ini. Tapi masalahnya, para jenderal ini bergegas satu demi satu, jarang memberi Lo Sheng kesempatan untuk bermain. Karena di mata para pejuang ini, mereka hanya akan membiarkan pembangkit orang kuat Raja Perang kosong. Karena Panglima Perang memang lebih kuat dari mereka, dan Lo Sheng adalah seorang prajurit kecil. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan luar biasa, namun kekurangan kualifikasi menghalangi mereka untuk menantang, sehingga menghasilkan bidang kosong. Jadi setiap kali Lo Sheng masuk ke arena kompetisi, yang ada hanya arena kosong. Adapun pejuang yang menantangnya, mereka tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Meski begitu, Lo Sheng masih mendapat poin yang cukup untuk naik level demi level. Sebulan kemudian, Lo Sheng akhirnya memasuki lantai 10 Menara Dosa. Mulai dari level ini, Lo Sheng hanya akan dijenis lawan. Satu adalah jenderal perang jenius tingkat dewa, dan yang lainnya adalah Panglima Perang. Lo Sheng baru saja berjalan menuruni lantai 10 di sepanjang tangga ketika Xia Shuhuang datang bersama sekelompok ras manusia. Xia Shuhuang berkata sambil tersenyum, "1 bulan lebih awal dari yang saya harapkan." Lo Sheng tertawa dan berkata, "Tapi itu tidak sesuai dari yang saya harapkan. Ikutlah dengan saya setelah memasuki lantai 10. Lawan yang akan Anda temui akan jauh lebih kuat." Mata Xia Shuhuang berkedip dan dia datang ke sisi Lo Sheng, mengeluarkan aroma samar dari tubuhnya. Lo Sheng mengangguk dan segera mengikuti Xia Shuhuang. Jenderal perang bernama Xing Hui tetap mengesampingkan pikirannya. Meskipun dia sangat tidak yakin, dia harus mengakui bahwa kekuatan Lo Sheng cukup untuk membuat Tanah Suci Hati Ungu menganggapnya serius. Hingga saat ini, tingkat kultivasi Lo Sheng tetap berada pada level prajurit tingkat 10. Bagi umat manusia, tidak ada prajurit yang mampu naik ke tingkat setinggi itu, dan ini hampir merupakan rekor yang mustahil untuk dilampaui siapapun sebelumnya. Bahkan mungkin tidak akan pernah dilampaui di masa depan. Karena yang lebih dibesar-besarkan lagi adalah Lo Sheng sepertinya sejauh ini tidak pernah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Apakah dia berhadapan dengan jenderal di tingkat ke-6 atau jenderal tingkat 10? Lo Sheng selalu tenang dan tenang. Sepertinya mereka tidak bisa memaksa Lo Sheng mengeluarkan kartu trufnya yang sebenarnya. Ketika menghadapi para jenderal ini, sekarang mengenai apa yang dilakukan Lo Sheng, dia seperti badai yang melanda seluruh benua naga laut. Bahkan jika Lo Sheng tidak melakukan apapun, dia sebenarnya telah memberikan kontribusi besar pada Tanah Suci Hati Ungu. Bahwa di Tanah Suci Hati Ungu hampir setiap hari, orang membicarakan tentang anak manusia yang tiba-tiba muncul di Menara Dosa. Karena ras manusia secara khusus merekam adegan pertarungan Lo Sheng dengan ras lain.
dan memutarnya di tanah suci hati ungu melalui Xinghui. Oleh karena itu, anak laki-laki yang belum pernah ke tanah suci hati ungu ini sudah menjadi idola banyak pejuang ras manusia. Bahkan kegilaan ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti sejauh ini. Sebaliknya, hal ini menjadi semakin intens di tanah suci hati ungu. Pada suatu waktu, dikabarkan bahwa Lo Sheng adalah putra suci ras manusia dari penyebaran dari mulut ke mulut. Seolah-olah Lo Sheng telah menjadi legenda. Sebelum Lo Sheng muncul, Xinghui dan Xia Xinghua adalah sepasang anak laki-laki dan perempuan emas. Mereka juga merupakan dua anak muda paling berbakat di tanah suci hati ungu. Tetapi bakat Xia Xinghua bahkan lebih kuat daripada bakat Xinghui. Tapi sekarang, kedua anak emas ini secara alami dikalahkan Lo Sheng. Tapi Xia Xinghua tampaknya tidak mempedulikan hal ini. Sebaliknya, dia memuji Lo Sheng setiap kali dia menyebutkannya. Bahkan saat Xia Xinghua berbicara, dia selalu menyebut Lo Sheng dalam 3 kalimat, yang hampir membuat Xinghui pingsan. Sehingga kecemburuan terhadap Lo Sheng di dalam hatinya tumbuh secara alami dari hari ke hari. Yang menyedihkan lagi adalah, dia tidak punya cara untuk membalikkan keadaan ini. Meskipun dia berlatih keras selama periode ini, dia pergi ke arena 4 kali dalam sebulan dan memenangkan ke-4 pertandingan ini. Seharusnya prestasi ini sudah mengejutkan tanah suci hati ungu di masa lalu. Dan ras manusia pasti akan memberi penghargaan besar kepada Xinghui. Namun sekarang, semua mata ras manusia terfokus pada Lo Sheng, seolah-olah dia jenius tingkat dewa dari ras manusia. Jadi aneh jika Xinghui memiliki wajah yang baik ketika dia melihat Lo Sheng. Pada saat ini, tata letak setiap lantai menara dosa serupa. Saat Xia Xinghua melewati tangga, dia melewati arena kompetisi. Tepat ketika mata Lo Sheng menyapu arena kompetisi, tubuh Lo Sheng tiba-tiba bergetar. Karena di dalam arena pertandingan, sesosok tubuh sedang gemetar dan berputar-putar di sekitar arena pertandingan. Dan itu adalah seorang wanita ras manusia. Dia mengenakan gaun warna-warni dan terus-menerus menghindari serangan pejuang ras Ors di medan pertarungan. Pejuang Ors itu juga seorang prajurit tingkat 10. Meskipun dia tidak tinggi, seluruh tubuhnya penuh dengan otot. Jadi setiap kali gangguan di tubuh pejuang Ors meledak, kapak berat di tangannya akan mengeluarkan angin puyuh kematian dan langsung menghantam wanita itu dengan keras. Tuar. Namun kapak yang sangat berat ini masih dihindari oleh wanita ras manusia, sehingga kapak berat yang menghela udara itu tertanam di arena. Ketika pejuang Ors mengeluarkan kapak berat dari platform arena, retakan besar terus menggeliat. Kemudian celah itu perlahan menyatu dan segera kembali ke keadaan semula. Jelas menara dosa memiliki kemampuan magis ini. Jika tidak, menara itu akan berlubang selama bertahun-tahun. Tapi mata Lo Sheng tertuju pada wanita ras manusia dari awal sampai akhir, dan akhirnya bergumam, "Yunluo, kenapa dia ada di sini?" Meskipun yang lain tidak mendengar kata-kata Lo Sheng, tapi Xia Xinghua yang paling dekat dengan Lo Sheng mendengar itu. Jadi ketika Lo Sheng memanggil nama Yunluo, Xia Xinghua menatap Lo Sheng dengan heran dan bertanya, "Yunluo, bagaimana Anda mengenalnya?" Sehingga keterkejutan Xia Xinghua dibenarkan karena Lo Sheng bukan dari tanah suci hati ungu. Meskipun Yunluo berasal dari tanah suci hati ungu, tapi asal-usulnya cukup misterius. Kecuali beberapa orang di tanah suci hati ungu, dia selalu berada di lantai atas menara dosa. Jadi seharusnya Lo Sheng tidak mengenalnya sama sekali. Ketika Lo Sheng melihat Yunluo, kenangan di kota Baidi datang kembali. Setelah kota Kaisar pulih, Lo Sheng berpartisipasi dalam kompetisi sekte dan kemudian memasuki jalan uji coba tanpa henti. Ketika dia tiba di Yundian, dia tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi. Dan Lo Sheng juga berpikir, jika dia melihat Yunluo lagi,
Setidaknya dia akan kembali ke wilayah timur setelah mengalahkan Juisi. Bagaimanapun di wilayah timur, Lo Sheng masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan. Sebelumnya, Lo Sheng tidak cukup kuat, jadi dia hanya bisa mengesampingkan masalah Su Lingyun. Lagi pula, masih ada orang-orang kuat di alam pil ilahi di istana. Dengan kekuatan Lo Sheng saat ini, tentu saja dia bisa kembali ke wilayah timur. Tapi sekarang dia masih harus menghadapi Juisi, musuh yang paling kuat. Tapi Lo Sheng tidak pernah membayangkan bahwa gadis yang mengenakan gaun warna-warni dan bakiak kayu tiba-tiba muncul di Menara Dosa di benua naga laut. Jadi Lo Sheng tidak tahu apa yang terjadi. Di arena kompetisi, rok panjang 9 warna Yun Luo terus berkibar seperti daun yang tertiup angin. Dia dengan cepat menghindari serangan kapak pejuang Ors. Dengan jentikan lembut tangan giok putihnya, dia menggunakan kekuatannya. Tapi bukan untuk kekuatan energi sejati, juga tidak memanggil penghalang, tapi semacam metode jari. Karena Lo Sheng dapat melihat Guang Yuan keluar dari jari Yun Luo dan memukul kapak pejuang Ors itu dengan keras. Meskipun kapak raksasa itu memiliki berat yang tidak diketahui dan dipegang erat oleh pejuang Ors di tangannya, namun dengan jari itu ada lubang pada senjata peri bermutu tinggi. Apakah dia benar-benar dipanggil Yun Luo? Lo Sheng bertanya dengan ragu. Xia Shuhuang mengangguk dan menjawab, "Iya." Dan pada saat yang sama memandang Lo Sheng dengan lebih aneh, karena dia tahu nama pihak lain, mengapa dia tidak yakin dengan identitas pihak lain. Jelas Lo Sheng memang tidak yakin, karena meskipun Yun Luo di hadapannya sama persis dengan Yun Luo di kota Baidi, jika nama maupun penampilannya memberikan perasaan yang aneh pada Lo Sheng. Apakah kedua orang ini adalah orang yang sama? Bagaimanapun dari wilayah tengah hingga benua naga laut, jarak antara dua benua tersebut hingga ratusan ribu mil jauhnya. Selain susunan teleportasi besar di makam abadi Tianmyo, Lo Sheng tidak dapat memikirkan cara lain datang ke benua ini. Jadi apakah ada suatu kebetulan di dunia ini? Lagi pula pakaian, penampilan dan temperamen Yun Luo hampir sama persis. Bahkan tidak ada perbedaan sama sekali. Hanya saja tingkat kultivasinya dan teknik yang dia praktekkan berbeda. Yun Luo di kota Baidi mengambil keterampilan seni bela diri seperti sihir. Sedangkan Yun Luo di sini mengambil keterampilan teknik penampakan tubuh. Tepat ketika sedang Lo Sheng berpikir dengan hati-hati, pejuang Ors di medan perang tiba-tiba meraung, dan kapak raksasa di tangan mereka mengeluarkan hembusan angin, melambai dengan liar ke arah Yun Luo. Namun tubuh Yun Luo yang tampak lembut seperti daun yang tertiup angin kencang terus-menerus bergerak di antara kapak raksasa. Setiap kali dia menghindar, dia hanya berjarak sehelai rambut dari kapak raksasa, sehingga terlihat sangat mendebarkan. Segera Xia Shuhuang melihat ekspresi Lo Sheng dan tiba-tiba tersenyum. "Anda sepertinya mengkhawatirkannya, tapi sebenarnya itu tidak perlu, karena Yun Luo adalah orang yang sangat aneh." "Aneh? Apa yang aneh?" Lo Sheng bertanya. "Dia telah berada di Menara Dosa selama 6 tahun dan terjebak di lantai 10. Kata Xia Shuhuang sambil tersenyum. 6 tahun? Tetapi di lantai 10? Mata Lo Sheng membelalak. Xia Shuhuang mengangguk. "Iya, dan dia bertarung lebih dari 6 kali sebulan dengan akumulasi cahaya ciptaan. Saya khawatir dia dapat menciptakan 20 ahli perang. Tetapi dia tidak pernah menyempurnakannya sekalipun, dan dia telah memberikan semuanya pada orang lain." Setelah mendengar kata-kata Xia Shuhuang, Lo Sheng terdiam. Dia tersendak beberapa saat sebelum bertanya. "Memberikan cahaya penciptaan kepada orang lain?" "Ya, pejuang manusia kita menantang Yun Luo, tapi Yun Luo selalu mengaku kalah. Jika dia melakukannya, akumulasi cahaya ciptaan akan menjadi milik pihak lain."
kata Xie Huang sambil berkedip. Menurut aturan menara dosa, hal ini memang memungkinkan. Tapi apa tujuan Yuan Luo yang sebenarnya? Karena dia mempertahankan tingkat kultivasinya sebagai pejuang tingkat 10 tanpa menerobos. Bagaimanapun prajurit yang memasuki menara dosa melakukannya demi cahaya penciptaan. Sehingga mereka dapat dengan cepat meningkatkan kultivasinya. Tetapi Yuan Luo tidak hanya membutuhkan cahaya penciptaan, tetapi juga memberikan cahaya penciptaan kepada orang lain. Karena dia sudah bisa berdiri di menara dosa begitu lama, mengapa ada yang berani menantangnya? Lo Sheng bertanya. Xie Huang tersenyum dan berkata, pasti ada pria pemberani yang mendapat hadiah besar. Lagi pula Yuan Luo suka mengumpulkan sejumlah besar cahaya ciptaan. Jadi selalu ada orang yang melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Selama Yuan Luo dikalahkan, cahaya ciptaan yang bisa diperoleh sungguh menakjubkan. Iya. Lo Sheng mengangguk. Saat keduanya sedang berbicara, situasi di medan perang tiba-tiba berbalik. Sosok Yuan Luo tiba-tiba berakselerasi, terbang keluar dari celah kapak raksasa, dan menendang wajah pejuang Earth dengan bakiak kecilnya. Kemudian Yuan Luo berbalik di udara, dan Gang Yuan yang tak terlihat berkumpul di tangannya. Segera suara dingin terdengar. Jari penghancur dunia. Setelah kata-kata itu keluar, jari Yuan Luo tiba-tiba melesat keluar, langsung menusuk kepala pejuang Earth dengan menembak ke dalam arena, yang membuat lubang besar menembus arena. Gang Yuan transparan. Lo Sheng mengangkat alisnya karena esensi sejati yang digunakan oleh Yuan Luo di kota Baidi juga tidak berwarna dan tidak terlihat, yang menunjukkan esensi sejati transparan sangat istimewa. Lagi pula sejauh ini, Lo Sheng belum pernah melihat esensi sejati seseorang menjadi murni dan transparan. Tetapi dia tidak tahu apa hubungan keduanya. Tepat ketika Lo Sheng terkejut, Xie Huang berkata, saya khawatir orang-orang di lantai 9 akan menderita lagi. Melihat lubang besar di arena, Lo Sheng yakin bahwa kekuatan jari ini langsung menembus arena, sehingga mengejutkan Lo Sheng, karena meskipun Yuan Luo adalah prajurit tingkat 10, Lo Sheng tidak yakin bisa mengalahkannya. Namun lubang besar di medan perang terus menggeliat dan pulih, seperti mulut monster, tetapi ada lubang kecil di kepala pejuang Earth yang mengeluarkan darah. Setelah beberapa saat, dia jatuh ke tanah dengan letupan, dan darahnya perlahan terkuras habis, dan itu dengan cepat diserap oleh dasar arena. Segera ada ledakan bisikan di sekitar. Anda tidak seharusnya menantang Yuan Luo. Dia telah memiliki kekuatan seorang pejuang yang kuat. Jika Anda menantangnya berarti Anda mencari kematian. Tapi godaannya terlalu besar. Kali ini Yuan Luo telah mengumpulkan 6 bulan cahaya penciptaan. Dan itu juga belum diberikan kepada orang lain. Jika tantangannya berhasil, saya khawatir kita bisa menyerang master perang secara langsung. Meskipun godaannya besar, tapi resikonya bahkan lebih besar. Karena para jenderal perang yang tewas di tangan Yuan Luo dalam beberapa tahun terakhir sudah ratusan jenderal yang terbunuh. Ras manusia adalah ras yang lemah, tetapi ada hal yang aneh. Yuan Luo adalah pemimpin lantai 10, tapi dia tidak naik. Bukankah lebih baik pergi ke puncak menara dan dibunuh oleh ahli perang itu? Kali ini ras manusia tampaknya memiliki monster lain. Anak laki-laki bernama Lo Sheng yang baru saja dipromosikan ke lantai ke-10. Saya ingin tahu apakah ras manusia benar-benar akan bangkit. Namun tidak peduli seberapa lemahnya ras manusia, ada keberadaan khusus yang disebut Yuan Luo di antara lantai ke-10, tapi tidak ada yang bisa mengabaikannya. Setelah pertarungan selesai, cahaya ciptaan melesat dari papan nama pejuang Earth ke papan nama di dada Yuan Luo. Kemudian Yuan Luo melihat sekeliling tanpa ekspresi dan berkata dengan dingin, "Siapa lagi yang menantang?" Namun tidak ada makhluk hidup di sekitar yang mengeluarkan suaranya.
Saat tidak ada yang berani menantangnya, Yonluo mengedipkan matanya sebelum berjalan keluar arena. Apakah dia tidak memiliki kesempatan untuk dipromosikan secara bebas jika dia tetap kosong selama 3 hari berturut-turut? Lo Sheng bertanya. Siapa yang tahu? Xia Shuhuang merentangkan tangannya dan tersenyum. Jadi apa? Yonluo mungkin telah menemukan bidang kosong ratusan kali, bukan? Paling banyak dia absen selama sebulan berturut-turut dan tidak ada yang menantangnya. Tapi dia bersikeras untuk tetap di lantai 10 dan tidak akan pernah dipromosikan. Jadi dia mau dipromosikan, mungkin ras manusia akan mendapat 1 kursi lagi. Pada saat ini, Yonluo berjalan turun dari arena dan berjalan langsung menuju Lo Sheng. Sehingga Lo Sheng melihat rok panjang 9 warna yang bergoyang ke kiri dan ke kanan. Dan bakiak kayu kecil bergerimicik di tanah. Lalu mengingat gadis itu di kota Baidi yang dikenal sebagai pembunuh yang paling ingin dia lihat adalah apakah punggung Yonluo akan memiliki bekas luka yang sama dengan Yonluo di kota Baidi. Setelah Yonluo berjalan, dia melihat sekeliling dan matanya tertuju pada Lo Sheng. Tapi keduanya menjaga jarak karena Lo Sheng tidak berniat menanyakan keraguannya di sini. Lagi pula, dia tidak ingin mengungkapkan kepada orang lain bahwa dia berasal dari wilayah tengah. Tapi jika ada kesempatan, dia ingin berbicara dengan Yonluo saja. Namun tanpa diduga, Yonluo tiba-tiba mendekat, menyandarkan kepala kecilnya, mengangkat hidungnya, dan mengendus. Sehingga tindakan ini membuat Lo Sheng mundur 2 langkah. Dan Xia Shuhuang serta beberapa jenderal ras manusia menunjukkan keraguan di wajah mereka. Namun perilaku Yonluo selalu aneh. Gadis ras manusia ini tidak memiliki ekspresi di wajahnya sepanjang hari, sehingga menjadi keberadaan misterius. Bahkan di Tanah Suci Hati Ungu, dikatakan bahwa prajurit manusia Yorusin naik ke menara 5 tahun yang lalu, sehingga memperoleh kursi keempat di antara manusia. Tapi itu juga mengandalkan sejumlah besar cahaya penciptaan yang diberikan oleh Yonluo untuk mencapai terobosan berturut-turut. Tentu saja, perolehan kursi Yorusin mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi cahaya ciptaan yang diberikan oleh Yonluo pasti juga berkontribusi banyak. Setelah Yonluo menarik nafas dalam-dalam, dia menatap Lo Sheng dengan mata dingin dan berkata, "Anda wangi, saya sangat menyukainya." Mendengar perkataan Yonluo, Lo Sheng sedikit tercengang karena dia tidak tahu bau apa yang dia miliki. Tapi setelah melihat ekspresinya, Lo Sheng yakin bahwa Yonluo ini bukan orang yang sama dengan Yonluo di kota Baidi, yang membuat Lo Sheng lebih bingung. Apa hubungan antara kedua Yonluo? Karena jika ada populasi besar di dunia ini, tidak mungkin ada 2 orang dengan nama yang sama, penampilan yang sama, dan bahkan pakaian yang sama dapat muncul secara kebetulan. Karena tidak ada kebetulan di dunia. Melihat itu, Xia Shuhuang juga memiliki senyum aneh di wajahnya. Gadis ini benar-benar aneh. "Bertarunglah dengan saya. Jika Anda bisa mengalahkan saya, maka saya akan memberi Anda cahaya penciptaan," kata Yonluo segera. Mendengar kata-kata ini membuat Lo Sheng memutar matanya karena dia tidak yakin untuk mengalahkan Yonluo sekarang. Tapi dia mungkin bisa menang dengan menyedihkan jika dia mengaktifkan tubuh pertarungan bintang. Tapi masalahnya adalah mereka berdua adalah ras manusia, jadi mengapa mereka harus saling menantang? Meskipun yang penting adalah jika Lo Sheng mengalahkan Yonluo, cahaya ciptaannya secara alami akan menjadi miliknya jika dia memberikannya padanya. Ini tidak masuk akal secara logis. Pada saat yang sama, Xing Hui menggembungkan pipinya karena dia merasa cemburu di dalam hatinya. Bergegas dalam pikirannya dari mana anak Lo Sheng ini berasal. Menilai dari situasi ini, seharusnya dia tidak mengenal Yonluo kan? Bahkan jika Yonluo adalah panglima perang ras manusia, dia mungkin tidak memperhatikannya. Tetapi ketika dia melihat Lo Sheng, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk datang dan berbicara. Jadi kebenaran macam apa ini? Apakah Anda masih berpikir Lo Sheng baunya enak?
Bau macam apa yang bisa dimiliki seorang pria? Bukankah semua pria bau? Saya tidak akan bertarung dengan Anda. Lo Seng menggelengkan kepalanya. Kemudian dengan cepat, Lo Seng menolak permintaan Yon Luo. Mendengar itu, Yon Luo menatap Lo Seng dan bertanya, "Mengapa?" Lo Seng mengangkat baunya, tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, menatap Yon Luo dan bertanya, "Saya ingin tahu dari mana asal Anda?" Yon Luo mengedipkan matanya, ekspresi penuh arti yang langka muncul di wajahnya dan berkata dengan ragu-ragu, "Apakah Anda pernah melihat saya?" Pada saat ini, semua orang memusatkan perhatian mereka pada wajah Lo Seng, karena dibandingkan dengan pengalaman hidup Yon Luo, sebenarnya ada lebih banyak misteri pada Lo Seng. Jadi semua orang tampaknya lebih tertarik pada Lo Seng. Namun Lo Seng tidak menjawab pertanyaan ini di sini, tetapi Lo Seng menafsirkan pesan darinya. Yon Luo sepertinya dia mengetahui keberadaan Yon Luo yang lain. Bisa dianggap sebagai pertemuan dengan Anda. Jawaban Lo Seng agak ambigu. Di mana dia? Mata Yon Luo sedikit berkedip, tapi Lo Seng tidak bisa menjawab pertanyaan ini secara langsung. Dia hanya tersenyum sedikit dan berkata, "Jika ada kesempatan, mari kita bicara sendiri." Oke. Yon Luo datang dan mengendus lagi. "Saya suka bau Anda, dan Anda bisa datang kepada saya kapan saja." Mendengar kata-kata Yon Luo, semua orang menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka, karena kata-kata Yon Luo agak ambigu, terutama dari wajahnya yang tanpa ekspresi, jadi rasanya sangat aneh. Lo Seng tersenyum sedikit, dengan sedikit kebingungan di sudut mulutnya. Gadis kecil Yon Luo meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada Lo Seng. Tapi Lo Seng juga sangat tertarik dengan misteri apa yang ada dalam pikirannya. Di kota Baidi, Lo Seng tahu Yon Luo berasal dari keluarga Yun, salah satu dari 8 keluarga bangsawan utama di wilayah timur. Tapi apakah dia benar-benar anggota keluarga Yun? Namun Lo Seng tidak tahu masa lalu seperti apa yang ada. Jika ada kesempatan untuk mengungkap misteri Yon Luo, Lo Seng pasti tidak akan melewatkannya. Pada saat ini, beberapa iblis tiba-tiba datang dari sisi arena kompetisi. Pemimpinnya tidak lain adalah Yosuo, jenius terkuat di Tanah Suci Iblis Api. Sejak klan iblis mengirim tentara mati untuk membunuh Lo Seng, Yosuo sangat mengkhawatirkan keselamatan Lo Seng. Dia awalnya adalah seorang jenius tingkat dewa dari klan iblis, tetapi pada gilirannya mengkhawatirkan Lo Seng, sehingga dia benar-benar tidak dapat dibenarkan akan hal ini. Tapi Yosuo adalah tipe pejuang dengan obsesi yang mendalam. Karena setelah Lo Seng memasuki menara dosa, Yosuo sudah menganggap Lo Seng sebagai lawannya. Jadi obsesi yang mendalam terbentuk di dalam hati Yosuo. Dan inilah hati seni bela diri Yosuo. Orang yang ingin dia tantang harus diakhiri dengan tangannya sendiri, yang menunjukkan hati seni bela diri Yosuo sangat gigih. Karena inilah yang membuat Yosuo menjadi jenius terkuat di Tanah Suci Iblis Api. Oleh karena itu, klan iblis mengirimkan pembunuh klan malam untuk terus membunuh Lo Seng. Dan Yosuo sendiri dengan tegas menentangnya, karena menghilangkan lawan dengan cara gelap merupakan hal yang memalukan bagi klan iblis yang kuat. Sayangnya, Yosuo tidak punya hak untuk memutuskan. Meskipun ayah Yosuo adalah orang terkuat di Tanah Suci Iblis Api, tapi itu adalah di Tanah Suci, dan dia sekarang di Menara Dosa. Meskipun para pejuang iblis di Menara Dosa dikendalikan oleh Tanah Suci, namun nyatanya Tanah Suci tidak bisa sepenuhnya mengendalikan master perang di Menara Dosa. Meski para master perang iblis itu tidak sekuat para master perang iblis di Tanah Suci, dan bahkan beberapa kekuatan laut ilahi, mereka yang berada di Menara Dosa dan Tanah Suci sama sekali tidak berdaya melawan mereka. Sehingga Tanah Suci tidak bisa mengendalikan sepenuhnya para master perang di Menara Dosa. Tapi ketika berita tentang pembunuhan Lo Seng gagal, Yosuo bahagia untuk waktu yang lama.
Lalu dia terus memperhatikan Lo Sheng dan menyaksikan Lo Sheng naik ke lantai 10 lapis demi lapis. Sebenarnya dengan kekuatan Yasuo, dia seharusnya dipromosikan ke lantai 11 Menara Dosa bulan lalu. Namun untuk menantang Lo Sheng 1 hari sebelumnya, dia tidak memilih untuk dipromosikan, tetapi terus menunggu Lo Sheng di lantai 10. Saya sudah lama menunggu Anda. Yasuo dianggap sangat pendek di antara para iblis, sehingga para iblis yang mengikutinya hampir setengah tingginya. Mereka berdiri seperti beberapa bukit di belakangnya, tapi meskipun mereka semua adalah jenderal tingkat 10, tapi momentum anggota klan iblis itu jauh lebih rendah daripada Yasuo. Jadi meskipun para iblis biasa memberi kesan aura liar dan sunyi, seolah-olah mereka seperti gunung kuno yang sunyi, tetapi aura Yasuo sangat unik, seperti pisau tajam, sehingga siapapun yang ditatap akan merasakan sedikit sakit. Sehingga benar-benar berlawanan dengan momentum Yasuo. Pada saat ini, Lo Sheng selalu memiliki senyum tipis di wajahnya, sehingga memberi orang perasaan angin musim semi. Setelah mengalami begitu banyak hal, Lo Sheng telah belajar untuk menyembunyikan keunggulannya, sehingga kekuatannya tidak akan terekspos sama sekali. Sekarang, semua orang di Tribun Arena memusatkan perhatian mereka pada hari ini. Yasuo adalah penguasa di lantai 10 Menara Dosa di samping Mu Qingyang. Jenius tingkat dewa dari klan Yoye, mereka adalah yang terkuat di antara para jenderal. Bahkan banyak makhluk hidup yang berspekulasi bahwa jika Yasuo memasuki lantai ke-11 dengan tingkat budidaya pejuang tingkat 10, dia akan tetap berdiri teguh di hadapan para prajurit junior itu, karena mereka semua tidak takut. Di saat yang sama, semua orang lebih tahu bahwa orang yang ditunggu Yasuo di sini adalah Lo Sheng, sosok monster dari ras manusia. Sebagai prajurit tingkat 10, dia memanjat dari lantai pertama Menara Dosa hingga ke lantai 10 Menara Dosa dengan sangat cepat. Sehingga prestasi ini hanya dapat digambarkan sebagai monster. Karena sejauh ini tidak ada ras manusia atau katakanlah makhluk hidup dari semua ras yang bisa melakukannya. Jika budidaya Lo Sheng dibiarkan tumbuh dan memasuki puncak menara, kemudian mendapatkan tempat kursi, tidak ada pertanyaan apakah kekuatan abnormal Lo Sheng akan menulis ulang aturan Menara Dosa. Inilah sebabnya mengapa klan iblis mencoba segala cara untuk menyingkirkan Lo Sheng. Karena sungguh mengerikan membiarkan benih seperti itu tumbuh. Jelas semua orang tahu mengapa Yasuo menunggu Lo Sheng. Bagaimanapun, Yasuo adalah iblis senjata yang digunakan oleh klan untuk menembak Lo Sheng. Dalam hal kekuatan murni, Lo Sheng tentu saja kuat. Dengan kekuatan prajurit tingkat 10, dia dapat mengalahkan pejuang tingkat 10 yang telah melintasi alam yang sangat besar. Tapi semua orang juga tahu bahwa Lo Sheng bukan satu-satunya yang memiliki kemampuan tantangan lintas level. Yasuo juga memilikinya. Master perang tingkat pertama dan kedua itu mungkin bukan lawan Yasuo sama sekali. Jadi pertarungan antara Lo Sheng dan Yasuo pasti akan menjadi paling seru. Mendengar kata-kata Yasuo, alis Lo Sheng tiba-tiba terangkat dan dia tersenyum sambil berkata, "Saya juga menantikan pertempuran ini. Tapi Anda baru saja memasuki lantai 10. Anda pasti belum pernah ke monumen bakat, kan? Jadi saya akan menunggu Anda setelah Anda kembali dari monumen bakat." Yasuo menatap Lo Sheng dengan mata tajamnya dan berkata, "Monumen bakat?" Wajah Lo Sheng menunjukkan kecurigaan. Pada saat ini, Xia Shuhuang berjalan ke arah Lo Sheng dan berkata sambil tersenyum, "Anda baru saja memasuki lantai ke-10, jadi Anda dapat memasuki monumen bakat untuk menerima baptisan bakat. Setelah melewati monumen bakat, Anda tidak hanya dapat menguji level bakat Anda, tetapi juga meningkatkan bakat Anda sendiri. Tapi seberapa banyak peningkatannya tergantung pada keberuntungan." Meningkatkan bakat? Mata Lo Sheng sedikit berkedip.
Jelas bakat seringkali menjadi ukuran potensi seorang pejuang dan beberapa besar ruang yang dia miliki untuk berkembang. Lagi pula seringkali ada 3 faktor yang mempengaruhi pencapaian dan kekuatan tertinggi seorang pejuang. Bakat, keberuntungan, dan karakter apa yang bisa dilakukan seseorang bagi seorang pejuang adalah inti dari seni bela diri. Adalah apakah dia dapat menanggung kesulitan? Apakah dia memiliki ketekunan dalam hati? Bagaimanapun, hati sangat penting bagi seorang pejuang. Karena beberapa orang memiliki bakat luar biasa, tetapi lalai berlatih dan kecanduan kertas dan emas. Bahkan jika pejuang tersebut memiliki bakat tingkat dewa, dia tetap akan menjadi sia-sia di masa depan. Namun hati seni bela diri paling mudah diubah dibandingkan dengan keberuntungan dan bakat. Selama Anda memperkuat hati bela diri dan terus maju, dengan sendirinya Anda akan memiliki ketekunan yang besar. Tapi bakat dan keberuntungan sulit diubah, karena soal keberuntungan itu sangat ilusi, sehingga orang awam tidak bisa mengetahuinya. Siapa yang tahu apakah keberuntungannya baik atau tidak? Saya khawatir hanya dewa yang tahu. Seperti yang dikatakan sebagian besar orang, bahwa Loseng adalah orang yang sangat beruntung. Namun tidak ada yang bisa memastikan seberapa kuat keberuntungannya dan apakah keberuntungannya baik hari ini. Dia hanya bisa menilai keberuntungannya melalui masa lalu dalam pertemuan Loseng. Jadi secara alami, bakat lebih mudah dikendalikan daripada keberuntungan. Meskipun seseorang dengan bakat yang kuat dapat berlatih lebih cepat dan berkembang lebih cepat dari orang lain, sehingga Anda dapat mengetahui segalanya secara sekilas dan mempraktekannya, maka pejuang ini memiliki bakat yang baik. Itu sebabnya di antara para pejuang ada talenta tingkat manusia, jenius tingkat bumi, jenius tingkat surga, jenius tingkat suci, dan jenius tingkat dewa. Tetapi bahkan klasifikasi ini hanyalah ringkasan kecil. Setelah mendengar kata-kata Xia Zhuhuang, monumen bakat ini sepertinya mampu secara spesifik mengukur bakat setiap orang, dan itu juga bisa meningkatkan bakat. Jadi bagi Loseng agak sulit dipercaya. Sudut mulut Xia Zhuhuang sedikit melengkung. Iya, monumen bakat di Menara Dosa memang memiliki kekuatan magis untuk mengubah bakat. Saya dapat membawa Anda ke sana sekarang. Mendengar itu, banyak makhluk juga sangat tertarik dengan bakat Loseng karena mampu memiliki kekuatan seperti itu. Di tingkat prajurit tingkat 10, Loseng memang memiliki bakat tingkat dewa. Tapi masalahnya adalah ada tingkat tinggi dan rendah di antara para jenius tingkat dewa. Jadi mereka hanya ingin melihat seberapa tinggi bakat Loseng. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.